Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairia Safira, NPM 181000072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan hukum perdata yang telah saya bandingkan sebanyak 3 buku. Mari kita bahas. Ini buku yang dibandingkannya. Yang pertama ada dari perbandingan hukum perdata atau Comparative Civil Law dari Dr. Haji Salim SH MH. Yang kedua, perbandingan hukum perdata dari R. Suroso SH. Yang ketiga, Kapita Selecta Perbandingan Hukum dari Profesor Dr. Sunaryati Hartono. Di sini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas mengenai perbandingan hukum perdata tersebut. Yang pertama, mengenai perbandingan dari pengertian dari perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan sistem hukum yang dijelaskan di dalam 3 buku tersebut. Yang ketiga, apa saja ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Dan yang terakhir, yang keempat, pengertian dan sumber-sumber hukum kontrak dalam sistem hukum di Amerika, Inggris, Rusia, dan Indonesia. Mari kita bahas yang pertama. Mengenai pengertian dari perbandingan hukum perdata, di dalam buku Dr. Haji Salim SH MH, perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan Comparison of Civil Law System dalam arti Inggris dan Burgerlijk Recht dalam arti Belanda atau Vergelijk Handen Civil Recht dalam arti Jerman. Tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada adalah pengertian tentang komparatif atau comparative law. Dibandingkan dengan buku R. Suroso, di dalam buku R. Suroso itu tidak menjelaskan secara khusus mengenai perbandingan hukum perdata tersebut. Dan yang ketiga, di dalam buku Profesor Dr. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum lainnya. Itu mengenai perbandingan di dalam ketiga buku yang menjelaskan pengertian dari perbandingan hukum perdata tersebut. Selanjutnya yang kedua membahas mengenai perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam 3 buku. Buku yang pertama dari Dr. Haji Salim, Sistem Hukum Civil Law. Penyebab banyaknya negara yang menggunakan dalam menerapkan sistem civil law adalah karena sistem hukum ini telah dibuat dalam suatu kitab hukum yang disebut dengan kodifikasi. Istilah sistem hukum civil law berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu Private Law System atau Civil Code System. Bahasa Belandanya yaitu Burgerlijk Recht Systemen, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu Zivilrecht Systemen. 5 ciri sistem hukum civil law yaitu meliputi 1. Sistemnya kodifikasi. Yang kedua, adanya pembagian antara hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga, metode berpikirnya deduktif. Yang keempat, hakim di dalam memutuskan perkara bersifat pasif. Dan yang kelima, sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Mengenai sistem hukum common law, dijelaskan di sini, common law merupakan sistem hukum berbasis perkara yang berfungsi sebagai penalaran logis. Sistem hukum ini dikembangkan di dalam dan diaplikasikan pada dan sudah dikenal secara umum di Inggris. Negara-negara yang menganut sistem common law itu meliputi Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Apabila dianalisis lebih mendalam pandangan di atas, maka karakteristik sistem common law dapat dibagi menjadi 5 karakteristik. Yang pertama, mengenai sumber hukumnya. Yang kedua, metode berpikirnya. Yang ketiga, kelembagaan hukumnya. Yang keempat, tugas hakimnya. Yang kelima, pembedaan hukumnya. Sumber hukum yang utama di dalam sistem common law yaitu putusan.
Di dalam buku R. Suroso SH menjelaskan bahwa sistem hukum common law yaitu sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum suatu yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu di mana keputusan hakim yang terdahulu kemudian menjadi dasar putusan untuk hakim yang selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon sebenarnya penerapannya lebih mudah karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim. Dalam memutuskan perkara, di Inggris, unifikasi hukum dilaksanakan dan diselesaikan oleh bench dan bar dari pengadilan. Bench dan bar ini sangat dihormati oleh rakyat Inggris, oleh karena mampu mewakili rasa keadilan dari masyarakat, sekalipun bench dan bar merupakan pegawai pemerintah selama periode revolusi industri. Para hakim dan penasihat hukum yang merupakan penjabaran dari habeas corpus, centorari, dan mandamus tetap tidak memihak selama masa revolusi, dan hukum yang dibentuk pengadilan justru mendukung kekuatan-kekuatan sosial politik yang menghendaki perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup perbandingan hukum perdata dari 3 buku tersebut. Yang pertama, dari buku Dr. Haji Salim, ruang lingkup kajian perbandingan hukum perdata dibagi menjadi 2 macam, yang meliputi 1. Kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara, dan yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Di dalam buku R. Suroso SH, perbandingan hukum perdata tidak menjelaskan mengenai ruang lingkup terhadap perbandingan hukum perdata tersebut. Jadi di dalam buku itu tidak ada ruang lingkup mengenai perbandingan hukum perdata. Dan di dalam buku yang ketiga, buku Profesor Dr. Sunaryati Hartono, ruang lingkup menurut perbandingan hukum Sunaryati tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, lingkup perbandingan hukum perdata terbagi menjadi 2, yaitu hukum perdata internasional dan hukum antar golongan. Lalu di sini yang keempat, pembahasan terakhir mengenai pengertian dan sumber-sumber hukum kontrak dalam sistem hukum di Amerika, Inggris, dan Rusia, juga di Indonesia. Yang pertama dari buku Dr. Haji Salim, sumber hukum atau disebut juga dengan source of law merupakan tempat ditemukan atau diperolehnya hukum. Ada 2 kategori sumber hukum kontrak dalam hukum Amerika, meliputi yang pertama, sumber hukum primer merupakan sumber hukum utama para pengacara dan hukum menganggap bahwa sumber hukum primer dianggap sebagai hukum itu sendiri. Sumber hukum primer dalam hukum kontrak Amerika meliputi keputusan pengadilan, statut, peraturan lainnya. Yang kedua, sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang kedua. Ini mempunyai pengaruh dalam pengadilan karena dapat mengacu pada sumber hukum sekunder tersebut. Sumber hukum ini terdiri dari restatement dan legal commentary. Di dalam buku yang kedua, yaitu buku dari R. Suroso SH, menjelaskan bahwa hukum kontrak berkembang tersendat-sendat di pengadilan common law. Asumsi awal kontrak tidak dengan sendirinya dapat dipaksakan berlakunya kecuali untuk kontrak tertentu. Model gugatan yang kaku dan prosedural sehingga gugatan berdasar kontrak dapat diterima jika pengadilan menganggap sesuai dengan model gugatan yang baku. Tidak ada desakan agar pengadilan memaksakan berlaku kontrak dalam bisnis. Hukum kontrak lebih berkembang di pengadilan equity. Hukum kontrak merupakan hukum yang bersifat keranjang sampah, artinya apapun yang tidak diatur oleh undang-undang di bidang bisnis dapat diatur dengan kata sepakat di antara para pihak. Dan yang terakhir, dari buku Profesor Dr. Sunaryati Hartono, hukum kontrak dalam hukum positif dan dalam praktek ditunjang lagi oleh hasil-hasil penelitian dalam bidang-bidang hukum ekonomi, pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Sebabnya adalah karena begitu banyak kaedah-kaedah hukum perdata yang sudah sangat berpengaruh dan bercampur baur dengan kaedah-kaedah hukum publik. Dan sebaliknya juga dalam bidang hukum kontrak yang semula dianggap khas perdata itu.
Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai 3 buku perbandingan hukum perdata. Maaf jika kata-kata atau penjelasannya kurang dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.